Grup E menyuguhkan persaingan paling menarik pada partai penutup fase grup Piala Dunia 2022 dan laga Jepang versus Spanyol kick-off Jumat pagi 2 Desember 2022 waktu Indonesia menjadi sangat menentukan karena hasilnya bakal sangat berpengaruh terhadap klasemen akhir secara keseluruhan di grup E. Tapi akankah Spanyol yang lebih diunggulkan sukses melaju mulus ke babak 16 besar ataukah Jepang kembali bikin kejutan dengan sekali lagi menaklukkan juara Eropa? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, Jepang versus Spanyol menjadi laga paling berpengaruh karena hasil akhirnya yang bakal menentukan nasib tim lainnya di grup E. Terutama Jerman yang saat ini di peringkat terakhir dengan hanya 1 poin. Jerman hanya bisa lolos kalau menang atas Costa Rica, tapi Spanyol juga sukses mengalahkan Jepang. Karena kalau 1 poin saja diraih Jepang dari Spanyol, tamatlah riwayat Jerman. Sementara Spanyol dengan hasil imbang pun sudah pasti lolos apapun hasil di pertandingan sebelah. Karenanya, ada spekulasi jika Spanyol bakal mengendorkan kekuatan di laga melawan Jepang nanti, sehingga secara nggak langsung menyingkirkan Jerman yang berpotensi kembali jadi rivalnya di perebutan gelar pada akhir turnamen nanti. Belum lagi dengan potensi bertemu Brasil di perempat final jika Spanyol memang finish sebagai juara grup dan Brasil pun yang sangat dominan finish sebagai juara grup G. Brasil saat ini mengoleksi 6 poin dan selisih gol plus 3 dan bakal bertemu Kamerun di partai terakhir grup. Secara matematis hanya Swiss yang bisa menggeser Brasil dari puncak klasemen jika pada laga terakhir Brasil kalah dan Swiss menang serta menyalip rekor selisih gol Brasil. Jika sama-sama finish sebagai juara grup, maka Spanyol dan Brasil bakal tergabung di bagan yang sama dan bisa bertemu di perempat final. Karenanya nggak sedikit pendukung Spanyol yang berharap timnya bisa finish sebagai runner-up agar terhindar dari Brasil di babak gugur lanjutan. Secara matematis pun Spanyol cukup aman untuk mengambil strategi tersebut karena dengan imbang pun mereka tetap bakal finish minimal posisi 2 dan kalah juga bisa tetap jadi runner-up asal Costa Rica gagal menang atau Jerman menang tapi dengan selisih gol masih kalah dari Spanyol. Saat ini Spanyol unggul margin 8 gol dari perolehan selisih gol Jerman. Dari peta persaingan akhirnya finish kedua malah jadi skenario yang lebih baik bagi Spanyol karena kalaupun harus langsung menghadapi juara grup F di 16 besar, pilihannya pun di atas kertas masih jauh lebih mending daripada ketemu Brasil di perempat final. Saat ini Kroasia memimpin sementara grup F, namun perolehan poinnya masih sama dengan Maroko dan Belgia di tempat ketiga pun hanya ketinggalan 1 poin. Dari peta kekuatannya, ketiga tim tersebut sebenarnya masih termasuk berimbang. Jadi siapapun dari mereka finish sebagai juara grup atau runner-up bakal menjadi lawan yang serupa tingkat kesulitannya bagi Spanyol. Maka pada akhirnya finish sebagai runner-up berpotensi menjadi jalan ninja Spanyol untuk panjang umur di turnamen ini dan posisinya pun sangat menguntungkan karena hanya Spanyol di grup E yang aman untuk kehilangan poin pada laga terakhir. Meski begitu, gelandang timnas Spanyol Koke menegaskan bahwa Spanyol bakal menjaga ambisinya dan menargetkan kemenangan atas Jepang pada laga terakhir nanti. Dengan tetap memberikan yang terbaik untuk meraih kemenangan, berarti Spanyol menjaga hormatnya kepada lawannya. Spanyol pun ditegaskan siap dengan skenario bertemu Brasil di perempat final jika memang finish sebagai juara grup E karena menurutnya Spanyol nggak menakuti tim manapun dan siap menghadapi siapapun. Toh mereka juga belum berpikir jauh ke perempat final, melainkan dengan apa yang sudah di depan mata. Dan kalau nantinya bertemu Brasil di perempat final, maka itu juga dianggapnya sebagai pencapaian, karena berarti Spanyol bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Yang pasti misi Spanyol adalah memenangkan seluruh pertandingan bagaimanapun keadaannya. Adapun Spanyol gak akan tampil dengan kekuatan penuh di laga melawan Jepang, setelah Gavi absen dari latihan karena cedera minor dan diragukan bisa tampil. Kapten Sergio Busquets juga dikabarkan bakal diistirahatkan, yang berarti Rodri bisa kembali bermain di posisi idealnya sebagai deep lying midfielder setelah 2 pertandingan difungsikan Luis Enrique sebagai bek tengah. Pau Torres dan Eric Garcia pun bisa dikemukakan sebagai duet Aymeric Laporte di lini belakang. Sementara di lini depan Alvaro Morata berpeluang memainkan starter pertamanya setelah mencetak 2 gol dari 2 laga sebagai pemain pengganti. Sedangkan Jepang kemungkinan gak diperkuat Takehiro Tomiyasu dan Hiroki Sakai karena cedera hamstring. Begitu juga gelandang Wataru Endo karena masalah lutut yang kemungkinan bakal digantikan antara Ao Tanaka dan Gaku Shibasaki. Jepang wajib menang untuk menjamin tempatnya di 16 besar Piala Dunia 2022 dan bakal finish sebagai juara grup jika di pertandingan lain Costa Rica gagal menang atau Costa Rica menang tapi nggak menyalip rekor selisih gol Jepang yang saat ini unggul margin 6 gol dari Costa Rica. Sementara jika Jepang imbang, Costa Rica dan Jerman harus juga imbang. Jika Costa Rica menang, Jepang tersingkir. Jepang juga tersingkir jika Jerman menang dengan margin gol lebih dari 1 atau jika Jerman menang dengan margin 1 gol tapi perolehan golnya tetap lebih banyak dari Jepang. Saat ini Jepang dan Jerman sama-sama mengoleksi 2 gol namun Jepang kebobolan 2 sedangkan Jerman 3. Sedangkan jika kalah, maka tim Samurai Biru dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2022 apapun hasil Costa Rica dan Jerman.